Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Syarani, NPM 18751041, Program Studi D3 Agribisnis 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas perdagangan internasional. Yang pertama adalah contoh daftar manifest. Yang pertama adalah vessel name atas nama KM Sejati Rasa, Kebangsaan Indonesia. Gross tonnage 2310 GT, Pelabuhan Muat, PT Pelayaran Nasional, Pelabuhan Tujuan, PT Bahana Perkasa Line, tanggal keberangkatan 2 November 2017. Dari kotak tersebut, yang pertama adalah shipper. Shipper itu adalah selaku pengirim barang atau penjual sebagai contoh. Shipper di sini adalah PT Tepung Nasional menggunakan jasa agen pelayaran PT Bahana Perkasa Line. Yang kedua adalah consigne, yaitu selaku penerima barang atau pembeli sebagai contoh. Konsep di sini adalah PT Cakra Tepung atau PT Pelayaran Indonesia. Kuantitinya yaitu curah, deskripsi barang yaitu soybean meal, volumenya 2.529.500 MT. Atas nama PT Bahana Perkasa Line, Branch Manager. Selanjutnya, yaitu apakah FCL dan LCL dapat digabung? Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu FCL, yaitu suatu layanan angkutan kontainer di mana barang pemilik berada dalam satu kontainer penuh tanpa harus campur tangan dengan barang milik orang lain. Kapan kita harus menggunakan metode FCL? Ada sebagian orang yang mungkin belum mengetahui tentang kapan metode FCL ini digunakan. Jadi contoh penerapannya yaitu ketika Anda memiliki produk atau barang dengan jumlah yang sangat banyak, maka Anda akan memerlukan jasa pengiriman yang besar, bukan seperti jasa ekspedisi pos dan sejenisnya. Karena biaya pengantarnya akan lebih mahal, sehingga menggunakan metode FCL dapat menghemat biaya operasi yang Anda keluarkan. Selanjutnya yaitu LCL atau Less Container Load. Ini adalah kebalikan dari FCL. Jika LCL yaitu muatan kontainer lebih sedikit, Anda diwajibkan mengetahui hitungan dimensi kargo yang diterima. Dalam metode yang digunakan ini tidak harus menyewa satu kontainer, melainkan cukup membayar beban barang berdasarkan hitungan kubikasi. Pengiriman barang satu kontainer penuh yang terdiri dari beberapa pengiriman yang digabungkan dalam satu kontainer. Jadi satu kontainer berisi berbagai campuran barang yang dimiliki oleh orang yang berbeda. Jadi, penggunaan LCL dan FCL tidak bisa digabungkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, semua itu tergantung dengan jumlah barang yang akan kita kirim untuk ekspor. Pengiriman dengan LCL sangat ideal untuk dilakukan jika barang yang ingin kita kirim hanya berukuran di bawah 15 cbm. Jika barang yang ingin kita ekspor besarnya lebih dari 15 cbm, maka penggunaan FCL kontainer 20 ft patut dipertimbangkan. Namun, pertimbangan juga harus pengiriman LCL 15 cbm dengan harga FCL kontainer 20 ft. Selain harga, kita pun juga bisa mempertimbangkan hal lain seperti kecepatan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita untuk ekspor barang. Selanjutnya ialah contoh dokumen BL. Ini adalah contoh dokumen BL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai shipper. Shipper adalah eksportir atau si pengirim barang, nama dan alamat lengkap. Shipper harus tertulis jelas di dalam dokumen-dokumen seperti Bill of Loading, Packing List, Commercial Invoice, CO, dan PEB. Yang kedua adalah consigne, yaitu importir atau si penerima barang, nama dan alamat lengkap consigne.
Konsep harus terus jelas di dalam dokumen-dokumen seperti bill of loading, picket links, commercial invoice, COO, PEB, atau pemberitahuan ekspor barang. Selanjutnya, yang nomor 3 ialah notifi party adalah pihak kedua setelah konsek yang berhak untuk diberitahu tentang adanya suatu pengiriman dan penerima barang ekspor atau impor. Yang keempat adalah pre-sharing vessel. Kapal yang digunakan dalam pengiriman dari port of loading menuju port of transshipment. Selanjutnya, yang kelima adalah ocean vessel atau menuju kapal induk, kapal yang memiliki berkapasitas besar yang mengangkut muatan dari pelabuhan transit ke pelabuhan tujuan di seluruh penjuru dunia. Yang keenam ialah port of loading, yaitu pelabuhan muat untuk menaikkan kargo dari shipper. Yang ketujuh adalah port of discharge, pelabuhan bongkar kargo yang akan diterima oleh consignee. Yang kedelapan ialah port of transshipment, pelabuhan peralihan dari feeder vessel menuju mother vessel. Hal ini akan terjadi perpindahan kargo dari shipper. Yang kesembilan, place of receipt, pelabuhan tempat penerima barang pertama kali. Nomor 10 dari dokumen BL yaitu place of delivery, yaitu pelabuhan tempat kargo diterima. Untuk nomor 11 yaitu kontainer. Pada nomor bagian ini jelaskan nomor kontainer yang akan dikirimkan dari Surabaya ke Long Beach. Penomoran kontainer disesuaikan dengan pemilik kontainer tersebut. Selanjutnya yaitu description of goods, yaitu bagian ini menjelaskan apa isi dari kontainer yang dimaksud. Selanjutnya nomor 13, freight collect, yaitu menandakan bahwa biaya pengiriman ditagihkan kepada consignee. Selanjutnya nomor 14 dari dokumen BL yaitu shipper load, storage, and count. Hal ini menjelaskan bahwa tanggung jawab shipper lah yang melakukan final perhitungan barang, bukan carrier agents. Selanjutnya nomor 15 yaitu FCL atau full container load, yaitu jenis pengiriman barang dengan menggunakan kontainer. Dan yang terakhir nomor 16 dari contoh dokumen BL yaitu biaya-biaya yang terdiri dari THO, Terminal Heading Origin, yaitu biaya handling kargo di pelabuhan muat. Yang kedua adalah MTD, yaitu biaya pembuatan bill of loading, yaitu satuan biaya ini per slip BOL. Yang ketiga adalah SEA, yaitu Sea Freight Cost, yaitu perhitungan per kontainer. Selanjutnya yaitu BAF, yaitu Bunker Adjustment Factor, yaitu Bunker Surcharge of BAF. Yang kelima adalah THD, Terminal Handling Destination, biaya penangguhan kargo di pelabuhan bongkar. Dan yang terakhir adalah Code P, artinya prepare, sedangkan C artinya collect importings. Demikian penjelasan dari saya mengenai tugas perdagangan internasional. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.